Jadi kalau dalam sholat itu betul kita itu harus meningkatkan spiritual, tapi jangan kita memaksa-maksa apa yang disampaikan dalam arti misalnya seperti ini. Kita kan di awal tadi menyampaikan tentang khusyuk, ya kan? Khusyuk. Jangan kita memaksa-maksa khusyuk. Khusyuk itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita takbir Allahu Akbar. Kita tempat mana khusyuk? Sampai tahan nafas gitu kan? Fokusin pikiran. Enggak, khusyuk itu ketenangan. Khusyuk itu ringan mengerjakan sholat. Khusyuk itu mendengar azan senang hati kita. Khusyuk itu kalau mendengar azan tidak merasa terbeban diri kita. Ya sholat lagi, ya udah azan lagi. Itu pertanda nanti kalau dia sholat sudah tidak akan khusyuk. Berarti khusyuk itu tidak sebagaimana kita bayangkan, yang kesannya itu sangat mistik, sangat kita tiba-tiba pindah alam. Bukan begitu yang khusyuk. Coba Al-Quran sudah menjawab, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Salat itu betul-betul berat dilakukan illa 'alal khashi'in, kecuali bagi orang yang khusyuk. Maka apa pencirian dari ayat ini kalau orang khusyuk? Salat terasa ringan. Ya, ringan hati kita melaksanakan salat pertanda kita sudah mulai menapaki atau masuk ke pintu khusyuk. Jadi khusyuk itu tidak selalu dimandikan mistik pindah alam, pindah dimensi, lalu kita dibawa ke alam mana ada rambutan, ada putih, ada cahaya. Enggak bukan begitu. Kalau ada seperti itu namanya futuh. Kalau khusyuk tidak terbeban dengan sholat. Kalau khusyuk tidak terjebak pada definisi fikih tentang sholat. Ya. Di fikih itu amal-amal itu disebut dengan taklif, pembebanan. Pembebanan. Maka dalam tasawuf ibadah itu tidak boleh lagi bersifat beban bagi diri kita. Harus menikmati, itu namanya yang sholat. Apa bukti lagi bahwa khusyuk itu tidak harus seperti yang dibayangkan oleh kebanyakan orang? Kalau dia khusyuk langsung hilang kesadarannya. Enggak seperti itu. Ada sebuah hadis, banyak hadis. Rasulullah pernah menyampaikan dalam sholat nih, kalau kamu lewat hewan yang membahayakan boleh dibunuh. Lagi sholat. Tambah lagi hadis, kalau kamu sholat lewat orang di depan kita, dalam jangkauan sujud kita orang lewat, boleh ditahan kan? Berarti Rasulullah mengajarkan tidak khusyuk, begitu? Kan ditahan. Berarti masih sadar kan pandangan kita? Bukan ada tambahan riwayatnya, kalau dia enggan, bunuh gitu. Tapi itu maksudnya bunuh syaitaniah itu maksudnya. Berarti kan sadar loh. Kelihatan orang lewat, berarti sadar kan? Sadar. Kalau ada hewan-hewan datang, hewan yang membahayakan, bunuh. Padahal lagi sholat. Tambah lagi sahabat Nabi yang sholat di belakang Rasulullah SAW, sholat siang. Beliau sholat, Rasulullah di depan. Sahabat ini melihat gerakan jenggot Nabi Muhammad SAW dari belakang. Dia lihat tuh intip Rasulullah sholat di depan. Berarti sahabat ini dia berada di saf pertama. Dilihat di belakang jenggot Nabi gerak-gerak. Oh, berarti Nabi membaca. Walaupun sholatnya sir, berarti Rasulullah membaca. Jadi sholat sir itu tidak mingkem aja, tetap dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Gerak-gerakan jenggot Nabi. Sahabat berarti melihat kan? Melihat jenggot Nabi kan? Berarti aktifkan mata ini. Aktif. Apakah dikatakan sahabat itu tidak khusyuk? Apakah dikatakan jika ada sahabat Nabi yang mengamalkan hadis kalau lewat ular dekat kita lagi sholat, bunuhlah ular itu, apakah sholat ini tidak khusyuk? Kalau ada orang lewat di hadapan kita lagi sholat, ada sahabat Nabi lagi sholat, lalu lewat orang di depannya, maka boleh ditahan. Apakah sahabat yang berjilid tangan itu nggak khusyuk? Kan berfungsi mata ini. Berarti apa definisi khusyuk? Apakah yang definisi khusyuk yang terbang-terbang meninggi-tinggi, yang tinggi-tinggi itu? Bukan, dijawab oleh hadis tadi. Dijawab kesimpulannya pada ayat tadi. Ciri-ciri khusyuk itu kalau kita melaksanakan sholat ringan rasanya, tidak terbeban akan ada sholat. Itu sudah bagian dari khusyuk. Karena dituangkan tentang khusyuk itu yang nuansanya seperti tadi, maka banyak orang putus asa tentang khusyuk. Pada sejatinya dia sudah menapaki khusyuk.
Tapi nggak apa-apa juga. Ketika orang khusyuk dia tidak sadar bahwa dia khusyuk, ya alhamdulillah. Ada juga orang yang khusyuk, dia sadar dia khusyuk, nanti malah sok-sok khusyuk. Lebih baik orang yang tidak sadar dia khusyuk, sejatinya dia sedang khusyuk. Syukur seperti itu, ya Allah sembunyikan berarti khusyuknya. Sebab kalau dizahirkan khusyuknya, diberikan kesadaran bahwa dia khusyuk, maka muncullah macam-macam di hatinya tuh, ujub lah dan lain-lain sebagainya. Ya begitulah, Islam itu sangat indah dan mudah dijangkau. Tinggal kita perbaiki aja paradigma kita tentang khusyuk, tentang sholat gitu ya.